Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara, sahabat GKPS TV, apa kabar pagi hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat, karena Tuhan selalu menyertai kita. Baik, kita akan berdoa dan kita akan menerima firman Tuhan. Mari bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur atas kesetiaan-Mu menjadi gembala yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang Engkau masih layakkan untuk kami, yang melaluinya kami mengerti dan kami dikuatkan untuk menjalani hari kami mengikut Engkau. Berfirmanlah Engkau, ya Yesus, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini adalah yang tertulis di surat Ibrani, pasal 12 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara-saudara sekalian, Kamus Oxford mendefinisikan kepahitan sebagai kemarahan dan kekecewaan karena diperlakukan tidak adil. Itu menimbulkan kebencian. Kepahitan tampaknya menjadi epidemi. Begitu banyak orang yang memendam kemarahan karena merasa tidak adil dalam pengalaman sehari-hari. Di Alkitab kita juga ada begitu banyak orang yang memiliki kepahitan. Kita tahu Hana merasa kepahitan karena situasi kemandulannya. Ayub mengalami kepahitan karena kehilangan kekayaan, kesehatan keluarga. Dan dia marah kepada Tuhan. Di Amsal 17 ayat 25 dikatakan bagaimana seorang ibu merasa kepahitan karena membesarkan anak yang bodoh. Hizkia juga merasakan kepahitan hidup karena singkatnya hidupnya. Yehezkiel merasa pahit dalam hatinya atas kemurtatan bangsanya. Kita lihat di Kisah 8 ayat 23, Simon si tukang sihir mengalami kepahitan karena kehilangan kuasa. Kata Yunani untuk akar adalah rija yang digunakan dalam surat Paulus kepada Timoteus ketika dia mengingatkan Timoteus akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kedua pernyataan ini sangat relevan untuk menjawab mengapa akar pahit itu ada. Karena ketika kita terus-menerus mengisi hati dan pikiran kita dengan kekhawatiran akan dunia ini, mengejar kesenangan yang egois, yang diwujudkan dengan cinta akan uang, membangun rasa aman bagi diri kita sendiri, tanpa memikirkan dan mengutamakan kerajaan Allah, tanpa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu, maka kita membiarkan akar beracun, akar kepahitan itu tumbuh dalam diri kita, dalam pikiran dan hati kita. Karena kita mengandalkan usaha kita daripada kasih karunia Tuhan. Dan itu menjauhkan kita dari karunia Tuhan. Saudara-saudara sekalian, yang menarik sekali, hari ini kita diingatkan untuk berhati-hati dengan akar pahit yang kita miliki. Karena akar pahit itu tidak hanya berbahaya untuk kita sendiri, tetapi juga itu menular kepada orang lain. Kepahitan yang kita alami tanpa kita sadari itu akan terekspresi dan mempengaruhi orang lain yang berelasi dengan kita dalam komunitas di mana kita berada. Istilah akar pahit
yang ada dalam nats ini berasal dari peristiwa yang dicatat dalam Perjanjian Lama ketika Musa meninjau kembali tentang perjanjian yang dicatat di Ulangan 29 ayat 18. Dikatakan di sana, sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah ada di antaramu akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Akar pahit itu bermula ketika kita meninggalkan Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan. Betul, ada banyak hal dalam hidup kita membuat kita marah. Kemarahan bukan hal yang buruk. Kemarahan adalah emosi manusia yang normal. Namun kemarahan bisa menjadi kepahitan dan menjadi polusi jiwa, hati dan pikiran kita yang beracun, yang tersebar, yang mampu menginfeksi orang lain yang berrelasi dengan kita. Ketika kita membiarkan kepahitan merasuk hati kita, terikat dengan kebencian, ketidakpuasan, dendam terhadap orang lain, itu berarti kita kehilangan kasih karunia Tuhan. Kita lebih memilih kepahitan, kekecewaan, kebencian itu hidup mengakar berbuah dalam hati kita, dan itu mematikan. Kepahitan itu menajiskan kita di hadapan Tuhan. Seperti racun yang mendukakan Roh Kudus Tuhan. Sehingga kita tidak lagi mampu hidup menaati kehendak Tuhan. Tapi lebih mengekspresikan dan mengeksploitasi keinginan kita terhadap sesama kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan dalam nats kita ini, dalam komunitas Jemaat Ibrani. Bagaimana banyak orang menjadi najis akibat akar pahit. Ya. Mereka menjadi najis oleh kebohongan, kemarahan, kutukan, pekerjaan iblis dalam hidup kita. Karena apa? Karena kepahitan yang dialami seseorang itu akan terekspresi kepada orang lain. Walaupun dia tidak ada sangkut pautnya dengan yang bersangkutan. Itu membuat ada rasa puas. Senang melihat orang susah, senang melihat orang lain terluka, susah melihat orang senang. Apakah saudara senang jika memiliki teman seperti itu? Apakah saudara memiliki karakter seperti itu? Hari ini firman Tuhan mengatakan, jangan tinggalkan Kristus demi memberhalakan diri. Jangan kembali kepada ketidakkudusan dari mana Tuhan telah menebus dan menyelamatkan saudara. Jangan membiarkan akar pahit itu tumbuh dan membuktikan bahwa saudara tidak sedang tinggal dan tidak berelasi dengan sang pokok anggur yang menghasilkan buah yang baik, bukan buah yang beracun. Karena itu saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus hari ini memanggil kita untuk menyingkirkan, mencabut akar kepahitan itu dari hidup kita. Efesus 4 ayat 31-32 mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Inilah rule yang dihidupi oleh kita orang yang percaya. Dan salah satu cara yang terbaik untuk menyingkirkan kepahitan, akar kepahitan itu adalah ketika kita meneladani apa yang Yesus telah lakukan kepada kita. Mengampuni kita. Kita dipanggil untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena dengan demikianlah akar kepahitan itu terjabut.
Karena dengan demikianlah kita akan mengalami healing, kesembuhan, kemerdekaan, dan sukacita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk panggilan-Mu kepada kami. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk kami boleh membawa dan menyerahkan seluruh akar kepahitan yang ada di hati kami. Kuat kuasa darah-Mu, keselamatan yang Kau berikan, telah memulihkan dan memerdekakan kami. Tolong kami untuk mengecap kemerdekaan-Mu Tuhan, untuk boleh hidup seturut dengan firman dan kehendak-Mu. Karena dengan demikianlah Tuhan, kami sungguh-sungguh membuktikan kepada dunia bahwa kami menyatu dengan Engkau, Sang Pokok Anggur yang benar. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Hamsi pagoluhaw parayak hamawo say ulang hamandaw humbagas uhur hon rosi pagoluro tongon main ham au anakmu tongon bani darahmu usaha putih songon bunga mau putih tongon putih tongon bani darahmu usaha putih songon bunga mau. GKPS TV